Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, ini ada berita terbaru mengenai petugas partai. Pramono Anung ya guys ya, Gubernur DKI Jakarta. Ini guys ya, lagi menyindir KDM. Bilang apa? Katanya dirinya tidak mau menjadi gubernur ngonten. Terus lagi, kan Litbang Kompas ya guys ya, Litbang Kompas sudah memberikan hasil kepuasan untuk Pramono Anung. Pramono Anung mendapatkan nilai 64%. Dianggapnya dia wow, luar biasa. Dan bahkan bisa lebih kalau ya guys ya, ini kalau dirinya ngonten. Waduh. Ini secara tidak sengaja nyindir KDM ya guys ya. Ya bagus sih, bagus. Cuman ya nggak usah nyindir kali. Padahal kita lihat sendiri ya guys ya. Kita lihat sendiri kemarin yang naik pesawat saat adanya banjir itu apa. Terus lagi ya guys ya, kalian lihat sendiri Instagramnya. Banyak sekali video-video tentang Pramono Anung, kegiatannya. Tapi nggak laku. Sedangkan KDM membuat konten itu agar rakyat semua tahu. Nah, Pramono Anung tidak mau dibikinin konten. Soalnya apa guys? Takut nanti dia kerjanya apa kelihatan. Ini beritanya guys. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku ogah menjadi gubernur konten. Ketimbang sibuk konten untuk mendongkrak popularitas, Pramono mengaku lebih memilih bekerja. Jadi 88% citra saya sebagai gubernur di-acceptable oleh publik. Kemudian 64,1% masyarakat puas terhadap hal itu. Bagi saya pribadi, saya adalah orang yang survei itu saya gunakan untuk referensi. Tetapi di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang kemudian Ya kan guys ya? Bener nggak? Sedikit menyinggung KDM. Apa memang menyinggung KDM guys? KDM membuat konten itu kan kerjanya biar kelihatan oleh rakyat Indonesia ya guys ya. Dan bahkan hampir semua kecamatan, kabupaten, provinsi, rakyat Indonesia itu mencintai dan menginginkan sosok gubernur seperti KDM karena mempunyai kerja nyata, sering berbagi. Terus yang kemarin naik pesawat pas ada banjir dan juga ada yang naik perahu itu apa? Oh, itu bukan konten guys. Itu bukan konten. Hebat Mas Pramono Anung, hasil survei 100% rakyat Jakarta puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung, luar biasa. Salah. Bukan 100%, 64%. Hanya 64% yang puas. Sorry, salah. Hanya 64% yang puas. Jadi 88% citra saya sebagai gubernur di-acceptable oleh publik. Kemudian 64,1% masyarakat puas terhadap hal itu. Di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak lah, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi, saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak, saya lebih senang kerja real. Hanya 64% masyarakat Jakarta yang puas terhadap kinerja Mas Pramono Anung, kok bisa bangga?
64% udah bagus banget menurut saya. Bagus dari mana? Penilaian Litbang Kompas ini surveinya sama-sama 100 hari kerja. Lihat dibedakan ya. Kang Deddy Mulyadi. Tuh, lihat nih beritanya. 94% lebih masyarakat Jawa Barat puas terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi. Tuh, Pak Prabowo lihat nih sama-sama 100 hari kerja. Lihat, 81% lebih yang puas terhadap kinerja Pak Prabowo sebagai presiden. Jomplang banget sama Mas Pramono cuma 64%. Bilanglah alasannya ini karena saya nggak ngonten. Kok jadi ngonten yang disalahin? Salahin kinerja Anda dong. Kok jadi ngonten yang disalahin? Kalau saya ngonten ini pasti bisa lebih. Padahal Mas Pramono Anung selalu bilang loh, saya jadi pejabat sudah lama, pernah jadi pimpinan DPR, pernah jadi menteri sekretaris kabinet 10 tahun Pak Jokowi, dekat para elit, dekat Bu Mega, dekat Pak Jokowi, dekat Pak Prabowo. Berarti kan udah terkenal banget, nggak perlu ngonten, harusnya udah 101% kali. Rakyat Jakarta puas, ini kok hanya 64%. Kang Deddy Mulyadi itu ya hasil kerjanya dikontenin ya sebagai bentuk laporan ke masyarakat. Ini loh hasil kerja saya. Jadi masyarakat tahu apa yang dia kerjakan. Daripada nggak ngonten, ngaku-ngaku kerja real tapi sambil kerja sambil naik helikopter, pilih mana kalian masyarakat? Asumsi saya ini nyinggung KDM ya, meskipun tidak secara eksplisit mengatakan, tapi dengan judul berita seperti ini arahnya ke sana. Ogah dongkrak popularitas lewat ngonten. Pramono mengatakan saya kerja saja. Pertanyaannya, hasil kerja Bapak apa emangnya? Lupa, nggak dikontenin ya. Jadi kita sebagai masyarakat tidak tahu kerja Bapak apa. Nyinggung-nyinggung soal konten, Mas Pram, saya mau tanya dulu, ini akun TikTok milik siapa? Soalnya isi kontennya, maksud saya video-videonya mirip Bapak semua. Ini bukan konten kan ya? Itu mah hanya sebuah rekaman video yang melalui proses editing, dikasih title, dikasih background musik, lalu diposting di sosial media. Jadi itu mah bukan konten ya guys ya. Ini kabar dari Gubernur Jakarta kemarin itu dalam rangka HUT Jakarta. Jadi Kompas TV bikin acara mengundang Gubernur Pramono Anung ya. Kita ucapan dulu selamat ulang tahun untuk Jakarta ya. Tema acaranya sih bagus ya. Jakarta jadi apa? Nah, ini Jakarta ini harusnya jadi apa nih di era pemerintahan Gubernur Pramono Anung ini ya. Di pernyataannya sih ya wajar ya, beliau itu gubernur yang ingin membangun kota Jakarta yang aman, yang tentram dan nyaman bagi warga ya. Tapi di sela-sela wawancaranya nih beliau mengatakan ya, berkomentar nih ya, ini nih yang bikin bingung nih ya. Beliau berkomentar bahwa beliau itu bukan gubernur yang pencitraan, yang overacting, yang suka membuat konten ya. Ini maksudnya apa coba ya? Ngapain beliau nyindir-nyindir ya? Ini sudah jelas nyindir siapa coba? Nyindir KDM tentunya. Pertanyaannya begini nih Pak, emang Bapak lebih baik daripada KDM? Memang program-program yang Bapak buat itu seperti perpustakaan dan aman 24 jam itu memang bisa gitu membuat siswa yang nakal itu lebih positif gitu. Kalau saya sih nggak masalah kalau Kang Deddy mau ngonten ya, mau banyak ngonten, mau banyak cari panggung ya. Asal kerjanya benar, itu tuh yang sebenarnya poin utamanya ya. Kan kalau gubernurnya yang kalem, anteng ya, terus diam-diam aja, tahu-tahu nggak kerja, ya buat apa? Ya udah deh Pak, ngapain ngurusin dapur orang ya? Mending urus dapur sendiri. Udah bener apa belum? Gitu. Kalau mau ngurusin daerah orang, ya ngapain? Anda juga kan gubernurnya bukan gubernur Jawa Barat, gubernur Jakarta ya. Mending urusin Jakarta aja gitu loh. Kecuali Anda ke presiden, baru bisa berkomentar seperti itu ya. Ogah bikin konten untuk dongkrak popularitas Gubernur Pramono. Saya lebih senang kerja real. Bagus, keren Pak Gub. Memang harus kayak gitu. Kerja tuh harus real Pak. Saya dukung dan saya respect dengan statement Bapak yang kerja harus real. Tapi statement Bapak yang ngomong dongkrak popularitas dengan konten, nah mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf sekali Pak, karena saya banyak sekali teman-teman saya yang ada di Jakarta Pak ya. Tapi mungkin beda pilihan ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap berteman dan kita tetap bersahabat ya Pak. Jangan teman-teman saya yang di Jakarta maksudnya gitu Pak. Cuman gini Pak, apa nggak lebih baik, apa nggak lebih elok kalau kita tuh mengeluarkan statement
nggak usah nyentil-nyentil orang lain, maksudnya gitu loh Pak. Nggak usah nyolek-nyolek orang lain gitu maksudnya loh Pak. Ya saya sebagai orang Jawa Barat, dari mulai dia nggak tahu sama saya Pak. Dan alhamdulillah saya pun adalah salah satu orang yang memilih beliau di pilkada kemarin Pak. Jadi gini, ini harus tahu ya, ini informasi untuk semuanya. Aktivitas dari Mulyadi ngonten itu bukan hari ini saja. Bukan waktu beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat saja, Pak. Bukan, tapi sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Saya ini mantan pedagang kopi keliling, mantan pedagang rokok keliling, dan saya kalau Deddy Mulyadi bikin acara kayak ini nih yang sekarang ada nganjang ke lemur itu kan, ada panggung, banyak masyarakat, itu udah dari dulu kebijakan aktivitas kayak gitu tuh dari dulu. Dan saya sering dagang di acaranya beliau, dagang kopi ya. Terus untuk konten dari dulu juga banyak orang-orang yang di pinggir jalan beliau turun, bantu uang, bantu segala macamnya. Terus kadang-kadang juga ngajak kerja, beberapa orang juga malah nggak amanah, malah hianat kayak gitu. Jadi aktivitas kontennya Deddy Mulyadi itu bukan hari ini saja Pak, sudah dari dulu gitu. Jadi kalau menurut saya kurang setuju kalau kontennya Deddy Mulyadi dianggap untuk menaikkan atau mendongkrak popularitas. Nggak setuju Pak, karena itu sudah seolah-olah menjadi kebiasaannya Deddy Mulyadi konten itu Pak. Nah cuman sekarang kayak gini Pak, pejabat banyak yang konten hari ini Pak. Pejabat banyak yang konten, termasuk orang-orang dari partai Bapak. Banyak yang konten, cuman mohon maaf mungkin ya, secara popularitas Deddy Mulyadi masih yang pertama. Yang namanya banteng ya guys ya, yang tadinya baik kalau sudah terjerumus masuk ke dalam kemerahan banteng. Ya seperti itu guys. Popularitasnya kalah, yang disalahkan konten media sosial. Sedangkan dirinya juga membuat konten, tetapi kurang laku. Apa nggak laku? Aduh, Mas Pram. Kok jadi gini sekarang? Udah jelas-jelas. Omongan Bapak itu bagus tuh. Seperti Pak D. Jokowi. Udah, saya nggak ngurusin yang lain, saya hanya fokus kerja. Akan tetapi nggak usah lah nyinggung-nyinggung konten-konten segala. Apalagi katanya ya guys, yang lebih parah ini guys ya. Gampang menaikkan popularitas, yang penting konten kan koplak ya guys. Berarti saya tukang konten, berarti popularitas saya naik ya guys. Kan sudah tahu, kita rakyat Indonesia tahu Kang Deddy Mulyadi konten itu untuk bukti kepada rakyat Indonesia. Ini loh kerja saya, ini loh pejabat negara kerjanya seperti ini, nggak cuman duduk ungkang-ungkang tidur di tempat ber-AC. Dan yang paling luar biasa ya guys ya, saya apresiasi luar biasa penuh ini guys ya. Uang hasil konten dari KDM sering dibagikan kepada rakyat yang kurang mampu. Gimana menurut kalian guys tentang omongan ucapan dari sosok petugas partai Pramono Anung? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.